pagi, selamat berjumpa. Izinkan saya untuk share screen ya, supaya bicaranya itu bisa fokus dan nggak ngolor ngidul kemana-mana. Apakah suara saya terdengar? Jika terdengar, Bapak Ibu melambaikan tangan. Terdengar ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya senang sekali karena saya senang kalau acara kumpul-kumpul. Dulu sebelum pandemi, setiap kali Lebaran kan tanggal merahnya 2 hari. Saya bersama keluarga dan juga keluarga adik saya, selalu kami tuh nyari hotel atau apartemen di luar kota untuk berkumpul bersama-sama. Saya senang sekali ngelihat keponakan-keponakan saya kumpul, apapun kegiatan mereka gitu ya. Jadi kayak acara kumpul-kumpul hari ini, saya sungguh gembira. Terima kasih buat undangannya. Oke. Saya share screen ya. Apakah screen saya sudah pemaparan ini, gambarnya udah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Oh, belum kah? Share. Share sekali lagi. Bentar ya. Saya stop share. Mau saya bantu share screen, Mak Yos? Ayo sih hilang, Nak. Oh ya, mungkin ini kali. Tadi live dulu ya. Ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, baru masuk lagi tuh. Oke. Oke. Gambarnya kelihatan? Belum. Masih belum. Oh, sudah. 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 Udah. Sudah. Oke. Bapak Ibu kelihatan ya? Ya, jelas. Oke. Bapak Ibu, kita nggak ngomongin umur ya. Sekarang kalau tua atau muda, mana yang Bapak Ibu pilih? Kita nggak ngomongin umur. Mana yang Bapak Ibu pilih? Tua atau muda? Dua-duanya Mengalir aja deh, ikutin proses. Oke. Tergantung ya. Kalau misalnya jagung, ayo, jagung milih tua apa yang muda? Ya, Muda, ya. iya. Di sayur asem seger. Iya, benar. Kalau misalnya anggur, Bapak Ibu pernah minum anggur? Kalau anggur, yang enak minuman anggurnya anggur tua atau muda? Tua. Tua ya. Jadi tua itu nggak selamanya itu nggak enak. Jadi ada kok yang enak. Sekarang kalau milih emas batangan, mau emas yang tua atau yang muda? Tua. Yang tua. Oke, benar ya. Jadi ternyata tidak selamanya kalau yang tua itu jelek. Tadi udah ditebak oleh Bapak Ibu sendiri ya, bahwa kayak anggur, misalnya, terus juga emas, itu kan yang bagus yang tua. Oke, sekarang kita tebak gambar. Bapak Ibu, apakah di layar Bapak Ibu terlihat ada berapa gambar sekarang? 3. Ada 3 gambar. Oke, kita mulai dari gambar yang kiri ya. Gambar yang kiri adalah tentang siapa tuh? Ada anak yang mau dikorbankan. Abraham. Itu adalah gambar Abraham, betul. Gambar yang tengah, ada seorang ibu megang bayi.
lalu ada bapaknya, terus tulisan namanya adalah John. Yohanes Pemandi. Siapakah ini Bapak ini? Zakaria. Zakaria, benar. Oke, good. Oke, yang terakhir, yang sebelah kanan gambarnya. Bapak Ibu lihat nggak? Ada seorang wanita, ada seorang pria tua gendong bayi kecil. Di sampingnya sebelah paling kanan sekali ada orang tua, suami istri. Lalu ada wanita muda, nenek-nenek. Siapakah nenek-nenek itu? Namanya? Sarah. Siapa? Sarah. Bukan. Kalau Sarah itu kan Hana. istrinya Abraham. Hana. Ana. Oke, benar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya kalau dari Abraham. Pada waktu dia diminta Tuhan untuk keluar dari daerahnya, dari Ur Kasdim, untuk ke tanah terjanji. Itu usianya 75 tahun. Allah menjanjikan dia akan dapat anak. Abraham memperoleh anak pada waktu umur 100 tahun. Wah, tua banget. Ya, tetapi dalam ketuaan itu, Abraham tidak tidur-tiduran, tidak males, tetapi dia tetap beraktivitas. Kita lihat lagi Zakaria. Zakaria adalah seorang imam. Aduh, tinggal sehari-hari pekerjaannya adalah melayani Tuhan, pekerjaan yang mulia. Namun, di mata kita mulia, di mata manusia. Tetapi, coba lihat bahwa Abraham ini sampai tua nggak punya anak. Padahal zaman dulu yang namanya anak adalah berkat. Apakah berarti Abraham itu tidak diberkati? Namun setelah dia tua, di masa tuanya itulah Abraham itu memperoleh anak. Tapi karena dia tidak percaya bahwa dia akan punya anak dari istrinya yang udah mati haid, maka Tuhan membuat dia bisu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walaupun itu sudah tua banget. Ada lagi yang paling kanan, gambar paling kanan. Itu adalah Hana. Umurnya 84 tahun. Dia menikah selama 7 tahun, lalu suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, Hana membaktikan dirinya di Bait Allah. Setiap hari berdoa, setiap hari berpuasa. Tuhan memperhitungkan kesalehan Hana. Maka pada waktu bayi Yesus lahir, maka Hana adalah salah satu lansia yang boleh melihat bayi Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, walaupun kita lansia, namun kita tetaplah beraktivitas sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan diam-diam aja, jangan banyak mengeluh, tetapi kita tetap beraktivitas. Apakah memungkinkan tetap beraktivitas pada masa seperti ini? Apakah memungkinkan pada abad ke-21 ini, pada abad ke-20 ini, lansia tetap berkarya? Coba kita lihat. Menurut WHO, World Health Organization, lansia itu dimulai dari umur 55 sampai 65. Lansia muda 66 sampai 74 tahun dan lansia tua 75 sampai 90 tahun. Apakah bisa tetap berkarya di usia tua? Bapak Ibu kenal orang ini, pernah lihat? Sarah Gilbert penemu vaksin. Sarah Gilbert umurnya itu 60 tahun. Memang dia peneliti. Pada waktu dia meneliti, sampai umur lansia pun dia tetap meneliti. Dia tidak meninggalkan aktivitasnya. Dunia berubah. Tiba-tiba ada virus. Tiba-tiba ada COVID-19. Sarah Gilbert tidak diam-diam aja. Sebagai peneliti, dia tetap menyumbangkan apa yang dia bisa sumbangkan, yaitu melalui penelitiannya tentang virus atau bakteri. Nah, Sarah Gilbert menemukan obat penangkal virus ini, yaitu AstraZeneca, di usianya yang 60 tahun, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Dan yang luar biasa sekali adalah Sarah Gilbert ini tidak mau mempatenkan AstraZeneca ini. Sehingga kita di Indonesia pun, karena Sarah Gilbert adalah orang UK, Inggris, kita di Indonesia bisa membeli
AstraZeneca ini dengan harga yang murah karena ini tidak dipatenkan. Betapa mulianya ya, udah tua, tetap berkarya, dan punya hati yang mulia. Bapak Ibu ini siapa ya? Kayaknya kita sering lihat gambarnya ya. Bapak Ibu KPC, KPC, Sanders. pernah makan produknya dia? Kolonel Sanders. Oke, Bapak Ibu, kalau kita Kolonel sekarang Sanders. kita lihat sekarang Sanders. Kentucky ada di mana-mana ya. Namun, tahukah Bapak Ibu, Sanders ini dia itu pada waktu masa mudanya itu sangat miskin. Dia tuh jadi kuli, Bapak Ibu. Lalu untuk mencari penghasilan lain, dia tuh menjadi tentara di negaranya. Tentara pensiun, dia udah nggak kerja lagi. Lalu mau ngapain di usia yang tua? Dia pikir-pikir apa yang dia bisa lakukan. Yaitu memasak. Ya udah dia coba resep ini, coba resep itu, sehingga akhirnya ditemukan ayam goreng Kentucky Fried Chicken pada usia 62 tahun. Luar biasa bukan? Satu lagi, mungkin Bapak Ibu ini kurang begitu terkenal ya, Vera Wong. Vera Wong ini keturunan Chinese, tapi dia lahir di New York. Pendidikannya itu adalah seni dari universitas di Prancis. Lalu, apa yang membuat dia bisa jadi tiba-tiba terkenal dan sukses? Pada waktu umur 40 tahun, dia mau menikah. Lalu, sebelum 40 tahun, umur 38 sampai 40 tahun, selama 2 tahun, dia bekerja sama desainer Ralph Lauren. Kemudian setelah 2 tahun dia berhenti. Pada waktu dia mau menikah, dia merancang busana pengantinnya sendiri. Dan semua orang terpukau, karena busana itu begitu sederhana dan enak dilihat. Lalu banyaklah mulai artis-artis yang minta Vera Wong untuk merancang busana artis-artis terkenal di Amerika. Dan pada usia 70 tahun, nama Vera Wong terkenal sekali. Usia 70 tahun. Nah, Bapak Ibu, paus kita yang terpilih ini, usianya udah 77 tahun. Dan gebrakannya luar biasa. Bapak Ibu, Paus Fransiskus pernah berkata, gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang, ya, sehingga orang-orang yang terluka itu diobati. Orang-orang yang sakit hati menjadi damai kembali. Luar biasa. Ya, ternyata di usia 77 tahun Paus Fransiskus terpilih dan terus menyumbangkan tenaganya, pikirannya buat gereja di seluruh dunia, gereja Katolik. Oke. Ada satu lagi nih Bapak Ibu. Siapa dia? Usianya 96 tahun. Dan dia ikut dalam, Bapak Ibu pernah dengar America Got Talent? Tapi ini bukan di Amerika, ini di Inggris. Jadi Britain Got Talent. Siapa dia? Kita saksikan. Dia adalah seorang wanita berusia 96 tahun dan punya penyakit Alzheimer. Ini nggak bisa dinyalakan, Kak? Wah, sayang banget ya. Bapak Ibu, ini ternyata nggak bisa di ini nih. Oh, bisa Pak Yos. Di share screen-nya mesti diklik share sound ya, di kiri bawah. Mesti keluar dulu, kemudian masuk lagi. Sebelum foto share screen, kiri bawah share sound. Atau saya bisa bantu ini
share Ya. screen-nya. Boleh ya? Dari Bu Ana ya. Ya, saya coba ya. Thank you. Saya stop share ya. Mm-mm. Inilah ya untungnya ya. Kalau udah buat PowerPoint, terus PowerPoint-nya kita share duluan ya sebelum hari H-nya ya. Jadi bisa ada yang bantu. Bapak Ibu, nama wanita ini adalah Nora Burton ya. Nora Burton, dan dia ikut UK Britain Got Talent pada tahun kemarin 2020. Dan dia adalah peserta tertua sepanjang sejarah. Into it now, isn't she, eh? Thrilled by the wonder of you and the wonderful touch of your hand, and my heart starts to beat like a child when a birthday is near. So kiss me, my sweet. It's the loveliest night of the Wow, thanks. Wow! Still got it, Nora! Oke, 96 tahun Bapak Ibu. Dan ini kejadiannya 2020. Next slide Bu Ana. Oke. Bu Ana boleh ya bantu saya untuk ituin slide-nya ya. Iya, boleh. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua kisah orang tua di sini. Yang sebelah kanan adalah seorang tua yang anaknya itu ada 2 orang. Istrinya udah nggak ada lagi, udah meninggal. Anaknya 2 orang ini tinggal di luar kota. Nampak sedih karena anaknya itu jarang banget mengunjungi papahnya yang udah tua ini. Tinggal di luar kota, setahun sekali ya, atau masa liburan gitu pulang. Enggak, anaknya nggak mau. Kenapa? Karena selama waktu jadi orang tua, waktu mengasuh anak-anak masih kecil, orang tua ini tidak punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Tidak punya hubungan yang intim. Sehingga ketika anak-anaknya sudah besar, menikah, bisa keluar dari rumah dan berusaha sendiri, anak-anaknya nggak mau dekat sama papahnya. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Orang tua juga, lansia juga, lucu banget. Kenapa bisa lucu ini? Istrinya udah meninggal. Anak-anaknya 2 orang juga tinggal di luar negeri. Tetapi setiap kali si kakek ini kangen sama anak-anaknya atau cucunya, dia tinggal telepon. Halo, papa kangen. Kamu kenapa nggak telepon-telepon? Jadi dia mengobati kerinduannya, dia tidak nunggu sampai anaknya nelpon, tapi dia nelpon duluan. Lalu kalau udah selesai melepas kangenannya, ya dia kerjakan hobinya makan, hobinya berkebun, ya dia lakukan itu. Maka orang tua yang jenis ini adalah orang lansia. Kenapa? Karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Dan dia tidak malu-malu lagi untuk nelpon, untuk berkomunikasi dengan anak-anak atau cucunya. Walaupun mereka berada di luar negeri. Nah, next, Bu Ana. Ada 2 jenis tipe lansia. Tipe lansia yang pertama adalah a better person. Itu lansia yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, namanya lansia. Sakit di sana-sini ya ada. Namanya lansia, sering lupa juga ada. Tinggal misalnya di loteng. Turun ke bawah, mau ngapain ya? Turun ke bawah, lupa. Naik lagi ke loteng.
Oh iya ya, tadi di bawah mau ngambil sesuatu, turun lagi. Ya. Tapi dia bahagia, enggak apa-apa. Gitu ya. Lalu ada tipe lansia yang tidak punya hubungan dengan baik dengan Tuhan. Ya, mengeluh terus. Sakit sedikit, mengeluh. Lupa sedikit, mengeluh. Jadi sehari-hari hidupnya cuma marah-marah. Nah, kalau disuruh pilih, kita mau jadi lansia better person, lebih baik, atau bitter person, lansia yang pahit. Nah, tentu kita pilih yang better person, mau menjadi lansia yang baik, mau menjadi lansia yang bahagia. Tetapi bagaimana caranya? Next. Santa Teresa Avila, salah satu pujangga gereja yang terbesar, ya, berkata bahwa pohon kalau ditanam di samping air yang mengalir, itu akan selalu segar dan akan memberikan banyak buah. Demikian juga kita. Dengan Tuhan, kalau kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, ada pertemuan-pertemuan rohani kita selalu hadir dan usahakan untuk hadir. Maka kita itu akan terus-menerus memberikan banyak buah kepada sekitar kita. Nah, untuk menjadi lansia yang bahagia, lalu gimana caranya? Saya menawarkan 3 cara. Next, Ana. Resep melaba, yaitu menjadi lansia yang bahagia. Pertama, adalah menerima diri dan keadaan. Bapak Ibu, lansia itu seumpama 1 gelas air, lalu kita minum sampai habis. Ada kekosongan. Lansia ya seperti itu. Pada waktu masih muda, Bapak Ibu ingat rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumahnya gede-gede ya. Ya di situ tinggal ya kakek nenek kita, papa mama kita, saudara-saudara kita tinggal di situ. Tapi Bapak Ibu lihat zaman sekarang, rumah kecil-kecil, banyak orang yang tinggal di apartemen. Wah, apartemen buka pintu, ketemu lu lagi. Jalan sedikit, udah sampai di dapur. Melangkah 2 langkah, udah sampai di ruang tamu. Ya, karena sekarang rumah tuh kecil-kecil, apartemen juga kecil-kecil. Nah, lansia itu seperti itu. Dulu punya istri, punya anak, punya pasangan. Lalu pelan-pelan anak-anak mulai besar. Mereka kuliah dan pindah keluar kota atau keluar negeri. Mereka menikah, pindah di rumah yang lain. Pasangan ada yang meninggal. Sehingga keadaan itu seperti kosong. Seperti seorang diri. Apakah demikian? Nah, kalau Bapak Ibu merasa demikian, itu berarti Bapak Ibu merasa bahwa anak-anak adalah kepunyaan Bapak Ibu. Padahal bukan. Khalil Gibran pernah menulis suatu puisi yang indah sekali. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan menyodorkan pikiranmu. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah titipan. Apa-apa dititipin, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ingat ya, itu titipan. Saya ingin cerita. Ada 2 orang anak, ada 2 orang keluarga ya, anak perempuan dari 2 keluarga yang berbeda. Satu keluarga, anak perempuannya ini diajak mamanya ke bank. Bapak Ibu sekarang, bank sekarang ya, kalau Bapak Ibu ke bank itu suka disediain permen. Ya. Lalu anak itu ambil permen, ambil banyak permen. Lalu ketika sudah selesai sama mamanya di bank, pulang. Adiknya di rumah ketemu sama cicinya ini ya. Wah, cicinya banyak permen nih, bagi dong. Lalu anak ini nggak mau bagi. Enggak dong, ini permen saya. Kamu kalau mau, kamu ikut mama. Tadi kamu nggak mau ikut sama mama. Kamu ikut aja besok-besok sama mama. Nanti kamu ambil sendiri permennya di sana. Ini permen saya.
Jadi anak itu merasa bahwa permen itu punyanya dia nggak mau bagi. Kisah yang kedua, keluarga yang berbeda, punya anak juga 2 perempuan. Si yang paling besar diajak nih sama mamanya ke rumah tantenya. Lalu tantenya bilang pas mau pulang, "Tante punya 2 coklat Silver Queen nih gede-gede. Ada 2 ya, 1 buat kamu, 1 buat dedek di rumah ya." Sampai di rumah, anaknya berikan tuh ketemu dedeknya. "Dek, dek, dek, ini coklat Silver Queen dari tante," dikasih dedeknya. Nah, anak ini sadar bahwa coklatnya itu titipan. Jadi, ya dia berikanlah ke adiknya. Lah itu bukan punyanya dia. Nah, Bapak Ibu, kita harus sebagai lansia harus bisa menerima diri dan keadaan. Bahwa semuanya ini dititipin ke kita. Kalau memangnya Tuhan berkenan untuk mengambil, ya wis, ora popo. Ya. Next slide. Semua orang tidak mau sakit. Bapak Ibu mau sakit nggak? Siapa yang mau sakit? Semua orang nggak mau sakit ya Bapak Ibu. Ya, itu adalah yang normal. Apakah sakit adalah suatu berkat? Coba kita lihat. Ada 2 orang lansia. Ya, ada 2 orang lansia suami istri, jadi 2 keluarga. Satu lansia hidupnya biasa-biasa saja. Satu lansia kaya banget, kaya harta. Lalu yang kaya harta ini ngajak nih temennya yang biasa-biasa aja. "Yuk kita keluar kota yuk, makan. Ini ada deh, pemandangan luar biasa, bagus banget tempatnya. Yuk." Pergilah mereka. Makan enak banget, pemandangan luar biasa. Sampailah ini piring udah mau habis nih. Dikit lagi makanan habis dan ini piring. Lalu si ibu yang kaya ini, lansia yang kaya ini, kasih lihat kakinya. Dan ternyata ada 2 jari kakinya itu nggak ada. Lalu si lansia yang hidupnya biasa-biasa ini pikir, diamputasi ya? Enggak, kata si ibu itu. Ini akibat diabetes. Saya tuh sakit diabetesnya demikian berat, sehingga udah nggak ngerasa lagi. Pada waktu keluar negeri, suatu hari saya tidur. Kemudian pagi-pagi pas bangun kok ada darah di mana-mana ya. Terus ada kayak daging kecil itu apa ya? Ternyata saya lihat kaki saya, jari-jarinya itu digigit tikus dan itu ada di lantai sedikit. Aduh. Ya. Ternyata nggak enak. Kalau sakit ada alarmnya. Kalau udah nggak merasakan sakit lagi, ternyata nggak enak Bapak Ibu. Kisah lain. Ada orang lansia ke dokter, diperiksa. Kenapa? Ada apa keluhannya Bapak? Iya, saya nih suka kesemutan. Kenapa ya dok? Periksa. Wah, ini sakit jantung akut. Bapak nggak boleh pulang ya, harus dioperasi loh, segera. Nah, jadi ternyata rasa sakit itu mendatangkan berkat. Untung ada rasa kesemutan, sehingga cepat diobatin. Coba kalau sampai cuek. Ada juga jenis lansia yang nyari opini sesuai maunya dia. Suatu hari ada seorang lansia, dia pergi check up. Hasil check up-nya menyatakan dia ini ada jantung nih. Jadi harus ada obat yang harus dimakan, harus ada treatment tertentu. Oh, dia kagak mau, dia menolak. Dia cari tempat lain, rumah sakit lain. Rumah sakit lain bilang begitu juga. Cari lagi rumah sakit lain. Sampai dia ketemu dokter yang mengatakan, "Oh, Opa nggak apa-apa. Oke, kondisi Opa oke." Lalu dia percaya, dia pegang tuh dokter yang terakhir itu. Lalu apa yang terjadi? Suatu hari dia sakit, merasa dadanya tuh sakit luar biasa. Lalu dia ke dokter dan memang harus dioperasi karena jantungnya itu udah berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Ternyata sakit itu membawa berkat, membawa alarm. Apa yang ada di tubuhmu itu, buru-buru diobatin. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita menderita suatu penyakit
terus tidak bisa disembuhkan lagi gimana? Ya udahlah. Pada waktu itu ini adalah gejala alamiah ya. Waktu masih muda organ-organ tubuh masih sehat. Ya semakin tua ya udah layak dan sepantasnya organ-organ itu makin nggak benar. Makin rusak sana sini. Bapak Ibu punya mobil nggak? Tahu nggak kendaraan? Kalau itu di kendaraan dipakai terus-menerus, ya bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya rusak juga toh. Ada kalanya rusak juga. Ya, jadi hidup kita memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika kita punya sakit, emang nggak bisa diobatin lagi, ya udah, terimalah. Ya, kita persembahkan sakit kita ini kepada Tuhan. Nah, kalau kita udah mempersembahkan penderitaan, nggak enak, kita selalu persembahkan, Tuhan ini saya persembahkan kepada Tuhan, saya persembahkan kepada Tuhan, sebagai silih atas dosa-dosa saya. Percayalah Bapak Ibu, suatu saat, pada saat Tuhan memanggil kita, otomatis kita langsung ke surga. Karena semua dosa-dosa kita itu, kita udah bayar penderitaannya itu di dunia. Oke, next. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Yosua 1 ayat 9. 1, 2, 3. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke. Resep yang kedua. Anna, next slide. Mengampuni. Mengampuni dulu ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Balita umur 5 tahun sama lansia umur 75 tahun. Mana yang paling banyak melakukan kesalahan? Balita 5 tahun sama lansia 75 tahun yang paling banyak membuat kesalahan. Lansia. Ya lansia. Udah sepantasnya dikasih yang pada waktu yang panjang, ya banyak juga berbuat kesalahan. Kalau kamu tidak mau salah, ya umurmu pendek-pendek aja, kamu pasti nggak buat kesalahan. Ya, jadi kalau kita dikasih umur yang panjang, kita berbuat salah, ya memang udah kayak gitu ya. Kita kan bukan robot, kita kan manusia. Saya ikut kursus pendidikan kitab suci, KPKS. Tugas saya sebagai bendahara, saya jarang tampil di dalam grup-grup. Karena memang saya cuma ngumpulin uang, lalu saya beli apa gitulah, sesuai dengan kehendak kelas. Ada satu teman saya, tugasnya itu seminggu 2 kali KPKS. Setiap kali mau KPKS, dia tuh selalu buat flyer, e-flyer. Jangan lupa, jadi ada gambar bagus-bagus, terus jangan lupa teman-teman, nanti hari Selasa kita ketemu lagi jam sekian sampai sekian, ini linknya. Seminggu 2 kali dia membuat e-flyer. Suatu kali, jamnya salah. Jam kursusnya dia salah buat. Lalu dia minta terus ada yang komen di grup, ini kok jam segini kita kursusnya bukannya jam segini. Lalu dia bilang, aduh minta maaf, dia nggak enak sekali. Lalu saya komen, saya bilang, enggak apa-apa Kardinal, hanya calon santa atau calon santo yang bisa membuat kesalahan. Robot itu nggak bisa buat kesalahan. Nah, dia tuh kerjanya seminggu 2 kali. Ya pastilah kita berbulan-bulan ngikut KPKS, pasti ada kesalahan. Ya wajar aja. Dia minta ampun ya kita ampuni, gitu ya. Hidup ini ya harus minta ampun dan mengampuni. Itulah hidup. Bukankah Tuhan juga mengajarkan demikian? Sehingga pada waktu doa Bapa kami, ampunilah kami orang yang bersalah ini. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Next. Bapak Ibu tahu post-it nggak? Yang kuning-kuning tuh, yang bisa ditempel, tahu? Warnanya bukan kuning lagi, sekarang udah warna-warni sih. Ada warna merah, ada warna biru gitu, post-it. Jadi untuk nempel, sehingga kita bisa nulis sesuatu. Nah, Bapak Ibu tahu cerita post-it?
perusahaan yang buat Post-it ini adalah perusahaan 3M. Suatu kali di tahun 1940-an kalau nggak salah, dia pengen buat lem super kuat untuk ngelem bagian-bagian pesawat terbang. Entah gimana ceritanya di laboratorium itu, kok pada waktu produknya jadi, lemnya bukan super kuat, kok lemnya lemah banget ya. Nempelnya itu gampang copot, tapi begitu copot tidak membekas. Nah, penemu lem ini adalah Dr. Spencer Silver. Lalu dia pikir-pikir, aduh, produksi banyak-banyak, gagal, produk gagal. Untunglah Dr. Spencer Silver ini punya teman orang gereja. Teman orang gereja suka main organ, suka nyanyi. Namanya Art Ferry. Ya, namanya juga lansia. Main organ, perlu buku. Bukunya itu perlu dikasih tanda. Ini ya, mainnya yang nomor sekian. Nanti udah lagu yang keberapa, mainnya nomor sekian. Jadi dia perlu memberi tanda di buku organnya itu. Tapi yang namanya lansia, kok selipannya itu sering hilang. Lalu si Dr. Spencer ini punya akal. Produk gagalnya itu, dia buat Post-it, dan dia buat untuk temennya itu, si penyanyi di gereja itu, sebagai pembatas buku. Dan itu berhasil. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, Post-it masih dipakai di mana-mana, terutama di perusahaan ya. Nah, kesalahan nggak jelek-jelek amat kok. Kesalahan kalau memang kita tidak sengaja lakukan, pasti ada gunanya suatu saat gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut berbuat salah. Ya lansia ini ya pastilah salah. Saya ya, hidup bersama keponakan saya, udah lama nih 2 keponakan saya yatim piatu hidup bersama saya. Belum lama ini mama saya tuh bilang, Yos, kamu tuh ya pipis nggak sirem ya? Kata keponakanmu bau banget. Aduh, yang namanya pipis ya pasti saya sirem. Ya mungkin ya, suatu hari saya siremnya kedikitan airnya ya, sehingga masih bau. Ya udahlah, namanya udah ditegur ya sama ini keponakan, walaupun dia lebih muda daripada saya. Ya saya juga salah. Ya udah saya perbaikin kesalahan saya. Saya kalau pipis sekarang siremnya banyak-banyak airnya. Atau pipisnya ya di lubang pispot itu sih, sehingga langsung di flush, jadi nggak bau lagi. Ya kita hidup, belajarlah dari kesalahan. Oke, next slide. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 12. Apa yang Tuhan bilang kalau kita mengakui kesalahan kita dan sungguh-sungguh mau bertobat dan menyesali untuk tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oke. Slide yang resep yang terakhir, bagaimana menjadi lansia yang bahagia, adalah mengembangkan manusia batinia. Nah, apa sih manusia batinia? Susah jelasinnya. Mendingan saya berikan perbandingan ya, Bapak Ibu. Manusia lahiriah dan manusia batinia. Manusia lahiriah, semakin banyak umur, semakin kualitasnya menurun. Kulit tadinya kenceng ya, sekarang keriput-keriput dan bintik-bintik. Itu manusia lahiriah. Lalu bagaimana dengan manusia batinia? Manusia batinia, kalau dia dekat dengan Tuhan, maka semakin umurnya naik, semakin umurnya banyak, maka kualitas hidupnya juga semakin meningkat. Tidak asnya. Manusia batinia, roh kita ini, ya kalau kita udah meninggalkan dunia kita, roh kita itu nggak pernah mati loh. Roh kita itu pergi ke dunia lain, ke dunia yang Tuhan pilihkan buat kita. Ya roh kita nggak pernah mati. Nah, ada kisah. Ini saya ambil dari buku Lansia Milenial, ya, karangan Dr. Hanjoyo. Di akhir bab
dikisahkan ada seorang yang namanya Bapak Kusno. Bapak Kusno ini umurnya 78 tahun, tinggal sama istrinya. Karena anak-anak mereka udah menikah, anak-anak udah nggak lagi gabung sama orang tua. Istrinya ini punya penyakit Alzheimer, yaitu otak ya, penyakit yang di otak. Yang makin lama, makin pikun, makin nggak bisa sampai nggak tahu nggak ngenalin lagi gitu loh. Nggak ngenalin orang lagi. Nah, suaminya ini Pak Kusno adalah suami yang setia. Dia ingat-ingat janji perkawinan. Bahwa sampai tua pun, sampai maut memisahkan. Ya, cintanya itu kepada pasangan. Maka, sebagai udah dua-dua lansia, Pak Kusno tuh 78 tahun kalau jalan harus pakai walker. Ya, walker. Jadi bukan tungkat. Kalau walker lebih strength lagi ya. Nah, untuk merawat istrinya itu ya dipanggillah pembantu atau suster. Namun setiap kali pembantu yang melayani si istrinya selalu nggak betah. Lah wong istrinya selalu marah-marah. Kowe sopo? Ngapa kowe pegang-pegang aku gitu loh. Udah nggak ngenalin lagi gitu loh. Udah dibilang bahwa, Bu, ini suster yang ngerawat ibu. Ya, 1 menit ingat, menit kedua lupa lagi. Lalu akhirnya Pak Kusno bilang, ya udahlah, saya aja yang ngerawat istri saya. Cintanya Pak Kusno kepada istrinya itu luar biasa sehingga ada yang mau wawancara. Lalu dalam wawancara itu Pak Kusno bilang, ya apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya tetap mengasihi istri saya. Walaupun kadang-kadang dia juga lupa sama saya. Tetapi cinta Pak Kusno yang murni ini, itu mengetuk hati kita semua. Jadi kita semua bisa belajar. Bapak Ibu sebagai lansia, apa sih yang bisa kita bagikan? Pengalaman kita lebih banyak daripada orang-orang muda. Kita bisa membagikan pengalaman dan kebijaksanaan kepada semua orang yang kita mau bagikan. Ya, oke. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ada tertulis, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Lanjut, perbedaannya apa lagi antara manusia batiniah dengan manusia lahiriah? Manusia batiniah, manusia lahiriah, melihat dengan mata fisik. Aduh, bagus ya. Aduh, cantik ya. Waduh, keren. Ngelihat dengan mata fisik. Tapi manusia batiniah melihat dengan mata rohani. Semua kejadian-kejadian itu direnungkan. Semua kejadian itu pesannya apa ya buat Tuhan? Itu manusia batiniah. Ketika adik saya meninggal dan keponakan saya jadi yatim piatu, saya 12 tahun yang lalu saya marah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, doa-doa orang Engkau kabulkan. Saya sudah melayani Ibu bertahun-tahun dan saya minta adik saya tetap hidup, tidak Engkau kabulkan pada Tuhan. Bapak Ibu, mama saya itu kan ada sakit depresi. Dokter itu udah bilang bahwa ya karena kami dulu ya tinggal berdua, mama dan saya. Jadi kalau saya kerja ya mama sendirian. Lama-lama dia depresi. Dokter bilang ya ditemenin Pak. Ya iya dokter, saya temenin Sabtu Minggu ya, saya bilang. Kalau hari-hari dari Senin sampai Jumat saya kan kerja dan pulangnya malam. Dengan peristiwa kematian adik saya, keponakan saya 2 yang masih kecil ya, dulu kelas 4 dan kelas 5, ya tinggal bersama kami. Ya, jadi mama saya semenjak saat itu tiap hari ada orang di rumah yang menemaninya. Kalau kita lihat dengan mata lahiriah, kita kecewa. Tapi dengan mata batiniah, kita lihat semua kejadian di dalam hidup kita. Terlebih kejadian yang nggak enak. Tuhan punya maksud. Baru-baru ini, kemarin, minggu lalu mama saya berkata, kenapa ya? Hati kok suka nggak tenang, suka khawatir ya. Tapi kalau udah pakai kalung rosario, tenang. Tenang. Kalau udah doa rosario, hati kok jadi ya katanya. Kalau enggak, waduh, kayaknya kok nggak enak gitu hati. Nah, saya bilang, Mam,
Makanya tuh kalau udah tua ya, kerjanya itu harus banyak berdoa, mendoakan orang. Coba lihat, kenapa gereja Katolik ya tetap hidup loh. Dari dulu sampai sekarang, 2020 tahun, tetap ada. Itu karena ada suster, ada romo kontemplatif yang nggak kerja apa-apa selain berdoa sepanjang hari. Dan dia itu mendoakan gereja Katolik. Sehingga gereja kita tetap dari dulu sampai sekarang ada. Jadi jangan meremehkan kekuatan doa. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Next. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga kita selalu hidup di dalam Yesus, sehingga walaupun kita sudah tua, berapapun usia kita, kita tetap berbuah dengan doa-doa kita, maka segala sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Saya akan nutup renungan saya dengan lagu ini. Next, Anne. Bapak Ibu, sebelum lagu ya. Sebelum lagu nih, next Anne. Para lansia itu sering kali mengucapkan hal seperti yang diberikan oleh Mazmur 71 ayat 9. Sering kali para lansia mengungkapkan ini. Kita baca bareng-bareng. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Lalu Yesus menjawab apa? Yesus jawab dengan Yesaya 46 ayat 3-4. Kita baca bareng-bareng. Hai orang-orang yang kudukung dari kandungan. Hai orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Bapak Ibu, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Tidak pernah sedetik pun. Saya tutup renungan ini, pengajaran ini dengan lagu. Next, Anna. Bapak Ibu kenal lagu ini enggak? Oh, dia itu baru. Anna itu ada ininya, tombolnya tuh di dekat yang hitam-hitam paling bawah. Nah ya, ada tombolnya itu. Oke. Bapak Ibu kenal lagu ini? Kenal. Kenal ya? Oke, sekarang kita ganti kata-katanya ya. Anne, next slide. Kita ganti kata-katanya ya. Kita belajar sama-sama. Kata-katanya gini. Sekarang aku sudah tua. Rambutku putih, putih semua. Tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihiku. Aku bersyukur, syukur pada Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Bisa ya? Bareng-bareng ya. Kedengeran nggak musiknya? Kedengeran. Mulai. Kedengeran. Beneran. Aku
Rambutku putih semua, tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihiku. Aku bersyukur pada Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Sekali lagi. Aku sudah tua, rambutku putih semua, tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihiku. Aku bersyukur pada Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator ya. Bu Angel. Bu Angel, silakan Bu Angel. Maksudnya kalau ini ada centang merah berarti suara saya nggak kedengeran ke sana, Mbak. Bu Angel masih di mute, Bu. Bu Angel, suaranya belum terdengar nih. Masih mute. Halo. Ya, baru terdengar, Bu. Halo. Halo, Dengar. Tadi nggak kedengeran. Oh ya, ulang ya. Ya, ulang lagi, Bu. Terima kasih Bang Yos yang telah memaparkan melaba menjadi lansia yang bahagia. Ini baru kali ini saya mendapatkan makalah yang benar-benar menjadi hati kita itu adem. Terus kita bisa introspeksi diri masa-masa tua kita nanti. Terus kita lebih bersemangat, ternyata lansia masih banyak sekali kemampuan yang kita kadang sudah aku udah tua, aku nggak bisa. Ternyata orang lain bisa, kita juga harus bisa. Benar-benar luar biasa dan tepat dan cocok sekali untuk para lansia Institut Santo Lukas ini. Bang Yos, boleh nggak ada? Ya, boleh. Ya, Bapak Ibu silahkan bertanya. Kita kasih kesempatan 3 orang penanya pertama, ya. Tanyanya mungkin sehubungan dengan makalah yang dibawakan oleh Bang Yos tadi, ya. Jangan bertanya yang lain-lain, ya. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ibu Ana lihat ya, tunjuk jari. Mungkin Bu Ana bisa lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Angkat tangannya. Ayo, jangan malu-malu, yang mau bertanya silakan. Nanti mau bertanya selesai jalan loh. Pak Hardi mau tanya. Silakan Pak Hardi, silakan. Silakan. Bukan bertanya, saya pernah baca dalam suatu masalah tentang lansia, seseorang dokter, cuman saya lupa namanya. Sebagai lansia, kalau ditanya umurmu berapa, jangan mengatakan saya sudah tua. Kata-kata saya sudah tua itu berpengaruh besar katanya pada jiwa lansia, sehingga makin lama bukan makin sehat,
lebih baik katanya jawab aja umurku sekian atau saya lansia, bukan tua. Tua itu berpengaruh pada pribadi. Itu yang saya, maka dalam nyanyian berserah-serah tadi tuanya diganti lansia saja. Itu usul saya. Terima kasih. Oke, makasih. Iya. Bagus. Terima kasih Pak Hardi. Iya, kadang-kadang kalau kita udah bilang tua gitu kayaknya ada penyakit lah, pikun, terus nggak bisa apa-apa. Jadi punya kesan yang negatif yang banyak gitu loh. Betul, ya. Nah, jadi kalau kita yang senior gitu loh, orang tua yang senior. Bapak Ibu senior tua, semangatnya seperti yang ditampilkan Bang Yos tadi, masih bisa menemukan meneliti antivirus, masih bisa menciptakan makanan, ya. Jadi Bapak Ibu itu nggak usah merasa minder kalau tua itu, tapi kalau semangatnya menyala-nyala terus, kemauannya positif terus, pasti awet muda. Kayak Bang Yos itu umurnya berapa? 50 lebih, Bu. 50 lebih. Kirain masih bujangan dan masih muda, nggak tahu dari 50 lebih. Karena dia selalu apa? Berpikir positif dan hidupnya untuk melayani keluarga, melayani Tuhan, melayani sesama. Jadi senang, happy, bawa happy. Jangan bilang aku sudah tua, aku nggak bisa. Jangan ya. Selalu berpikir positif dan mengembangkan diri seperti Bang Yos ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya yang lainnya? Saya Bu. Saya mau nanya Bu. Mas ya. Bu Heni Bu. Bu Heni ya, ke Bang Yos. Terus Bang Yos, aku baru tahu ternyata Bang Yos juga pernah mengalami rasa kok Tuhan nggak adil gitu loh. Bang Yos sudah gitu ngerasain pelayanan banyak, tapi kenapa adiknya yang masih punya anak-anak kecil dipanggil duluan. Terus gimana Bang Yos bisa memulihkan rasa tidak adil itu sampai saat ini? Makasih. Jadi waktu adik saya sakit, jadi adik saya itu tidak tiba-tiba meninggal ya. Jadi dia ada sakit dulu dan sakitnya cukup lama. Dan saya tuh berdoa 3 Salam Maria. Nah, kan novena 3 Salam Maria itu kan cuma 9 hari toh. Aku tuh berdoa selama sebulan nih. Lah kok habis sebulan kok meninggal gitu. Nah, itu aku kecewa banget. Nah, itu ya yang penting anak-anak itu kan sekarang udah di rumah kami gitu. Ya. Terus saya juga nggak fokusnya udah saya ganti. Fokusnya udah nggak kenapa ya, kenapa. Udah nggak gitu lagi. Karena fokusnya sekarang adalah ini anak kelas 4 dan kelas 5 SD ada di rumah saya dan saya mau mereka ya jadi anak yang baik. Kalau ada kenaikan kelas ya harus naik kelas lah. Jadi fokusnya diganti Bu. Jadi kalau saya hanya memandang kenapa, balik ke belakang terus itu akan jadi kacau. Nah, terus terang memang hati kecewa tuh tetap ada. Tetapi saya berprinsip gini, life must go on, the show must go on. Jadi hidup ini harus berlanjut. Jadi nggak boleh stop, nggak boleh menyesali terus. Saya ingat satu cerita di dalam Alkitab. Pernah dengar gak Bu ceritanya yang gini? Ada orang buta, lalu datang kepada Yesus. Lalu teman-temannya nanya, Tuhan, orang buta ini salah sopo ya? Salah dia sendiri, apa salah orang tuanya ya? Tuhan jawab apa? Tuhan jawab, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah memang harus dinyatakan kemuliaan Allah atas orang ini. Apa maksudnya? Saya nangkepnya bahwa kita tuh jangan kembali ke masa lalu, terus hidup di masa lalu, tetapi kita hidup harus di masa depan.
gitu. Harus hidup sekarang dan memikirkan apa yang harus kita buat ke depan. Itulah yang memulihkan saya lama-kelamaan. Jadi semenjak kedua keponakan saya itu tinggal di rumah saya, kemudian saya lihat mama saya udah nggak pernah sakit depresi lagi, saya bilang inilah kehendak Tuhan. Oke, keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa nih mamanya Bang Yos ini sekarang sudah bergabung dengan WK Emerensia, sudah rajin juga ke gereja berdoa, udah percaya dirinya, udah jauh dari dulu itu, udah mau kegiatan-kegiatan sosial segala. Pokoknya berkat dukungan Bang Yos, mamanya sekarang udah happy. Ada lagi pertanyaan? Mamanya Bang Yos ikut sekarang Bu dalam Zoom ini? Kayaknya belum ya Bang Yos ya. Oke. Iya, saya udah bilang, Mam ikut Zoom aja, orang tinggal ngeklik doang. Tapi nggak pernah berhasil, nggak pernah mau. Ada lagi pertanyaan? Ayo Ibu. Bapak, yang masih muda. Kedengeran, Bu. Kalau yang mau berbagi cerita juga boleh, tapi jangan panjang-panjang. Ya, boleh sharing atau apa, berbagi pengalaman. Bapak Ibu ini suaranya semua jelas. Jadi kalau kebetulan Bapak Ibu mendapatkan suaranya kurang jelas, mungkin internet di rumah Bapak Ibu kurang stabil, ya. Betul. Itu Ibu Anas bilang internet di rumahnya nggak bagus, jadi mungkin mesti diantisipasi ntar doa penutupnya tuh. Sudah Pak, sudah kembali. Tadi mati. Oh ya, alhamdulillah, puji syukur Tuhan. Iya, terima kasih. Masih ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Ya, Bu Roskam. Ya, gini Bu. Silakan. Ini apa suatu pasrah atau apa ya, saya nggak tahu. Saya punya suami itu ya, harus kami. Yang itu sebelahnya ya. Umurnya udah 79. Ya itu kalau saya lihat itu terlalu pasrah gitu. Terlalu pasrahnya begini. Kalau dia dari awal sakit matanya katanya udah satu nggak ini, ke dokter apa lah itu udah dari sononya dikurangin gitu. Terus kedengarannya juga dia ke dokter 1 kali 2 kali lah nggak sembuh lah, udahlah orang udah dikurangin dari sononya kali, udah memang saya udah tua. Terus sekarang nih terakhir ini dari penciumannya sama sekali nggak bisa nyium, sampai ke dokter jawabnya bisa nyium istrinya kan gitu. Tapi ini apa, karena dulu kan pernah operasi lagi sakit, naik sepeda nggak bisa naik motor, terus dia sampai operasi di kepalanya. Itu kata dokter itu memang penciuman itu dari karena sarafnya mungkin kena gitu. Jadi itu apa suatu pasrah atau bagaimana saya nggak tahu. Salah atau enggak gitu. Bagaimana cara Pak Bu, jangan terlalu pasrah lah yang namanya. Ya udah berobat juga nggak baik kok. Ya udah kita terima aja, mungkin dari Tuhan. Ya begitulah, kita udah doa aja dikasih sehat. Gitulah Bu. Sekian Bu. Oke, terima kasih Bu Ruskam. Ayo Bang Yos, bagaimana diberi solusinya atau mungkin yang lainnya? Silahkan Bang Baik, Yos. Bu. Kalau saya melihat bahwa ya si Bapak udah tahu sakit dan dia udah ke dokter, ya kan? Ya apa-apa. Buat saya yang penting itu adalah kualitas hidup itu ujung-ujungnya itu di dalam hati sih Bapak Ibu. Ujung-ujungnya itu di dalam hati. Kalau yang Bapak lakukan itu adalah menyenangkan hati dia nggak apa-apa kok. Aku oke kok, aku damai begini. Ya ropopo. Berarti kan kualitas hidupnya dia memang bagus, memang gitu kan. Yang ini adalah yang sangat disayangkan kalau sebagai lansia kualitas hidupnya itu menurun, makin lama makin menurun.
usia menurun, organ-organ tubuh apa menurun, tetapi maksudnya semangat hidupnya, dia bisa nerima diri, dia tetap berbahagia, bersyukur. Kalau itunya terus naik, ya orang popo ya. Pokoknya yang penting ganteng, nggak berubah wajahnya, Bu. Nggak berganti wajah. Masih tetap suami juga. Saya boleh tambahkan ya, Bang Yos ya. Boleh tambahkan sedikit ya. Boleh. Jadi Bu Rustam, kalau misalnya Bapak itu menerima dan bilang ya udah nggak apa-apa gini, tetapi itu suatu hal yang baik, berarti Pak yang tadi dipaparkan oleh Bang Yos kan, lansia yang menerima keadaan. Daripada nanti kalau misalnya Pak Ruskam itu mengeluh, aduh gimana sih sakit saya, aduh kok gini, itu yang tidak baik. Tapi dengan Maya nggak apa-apa lah, saya kan udah ke dokter udah bilang gini, yang nggak baik-baik ya sudah, memang saya udah tua gini. Berarti Pak Ruskam itu malah baik sekali karena dia sudah menerima keadaannya, sudah tua ya, mungkin onder-dealnya juga seperti yang dibilang Bang Yos, mobil itu udah aus, udah banyak yang rusak. Ya dia menerima keadaannya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa Bu Ruskam. Jadi malah lebih baik karena Pak Ruskam itu bahagia menerima keadaannya seperti itu daripada mengeluh. Nah yang nggak boleh itu kata Bang Yos, lansia yang selalu mengeluh, yang selalu kalau sakit aduh kenapa. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi yang penting Pak Ruskam bahagia dan bisa menerima. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Tambah semangat Bu Ruskam. Adakah yang lainnya, Bapak Ibu? Silakan Pak Nih. Terima kasih. Saya mau banyak terima kasih atas penjelasan Bang Yos. Ya, karena saya menganggap hari ini komplit sekali, sangat komplit. Jadi sebagai lansia, saya benar-benar banyak mendapat pencerahan dan juga ini semua menginspirasi diri saya. Karena memang benar-benar setelah lansia ini ada saja. Saya sering mengalami sakit fisik, tetapi yang belakangan ini bukan lagi fisik, melainkan ada rasa cemas, ada khawatir, ada gelisah, karena ya mungkin situasi akhir-akhir ini yang semakin mencekam. Tetapi dengan adanya pencerahan dari Bang Yos tadi bisa menambah semangat hidup dan juga bisa membuat hati ini lebih tenang. Hanya memang ini saya sedikit demi sedikit ini kecemasan, kekhawatiran itu mulai menghilang. Hanya sekarang ini masih ada sedikit karena sudah lama berhari-hari saya tidak bisa tidur. Nah, akhir-akhir ini sudah bisa tidur dengan baik siang maupun malam, dan dengan adanya acara ini sungguh-sungguh membuat hati saya makin tenang, makin lega, dan juga kita berusaha di dalam PA ini saling mendoakan. Itu yang membuat saya benar-benar sungguh tenang, merasa lega, dan bertambah semangat saya di dalam menjalani hidup ini. Memang saya sebenarnya merasakan yang paling tidak enak saat ini. Karena rasa itu kan tidak hanya fisik. Jadi perasaan, pikiran, cemas, gelisah.
Tapi ini sudah mulai berkurang, dan saya mohon doa Bapak Ibu semuanya agar mulai bisa berakhir dan normal seperti sedia kala. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Sukses Bang Yos. Semoga juga kita semuanya akan merasakan seperti Ibu ya, ada kelegaan hati, ada harapan, ada semangat. Apakah masih ada? Di sini nggak apa-apa, nggak kelihatan ini. Bapak Ibu yang mau tanya atau mau sharing, masih ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada lagi, silahkan Bu Jenny untuk memberikan tanda ucapan terima kasih, atau pengumuman ya dan lain-lainnya. Dan habis ini kita nanti foto bersama aja, jangan lip dulu ya. Terima kasih Bu Angel atas kesempatan yang diberikan. Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Yos yang sudah mengisi acara di pagi hari ini. Luar biasa, benar-benar pemaparannya luar biasa ya, karena begitu banyak materi yang diberikan untuk menguatkan kita semua di sini ya. Jadi saya bisa mengulas sedikit, memang kita sebagai lansia jangan pernah kita merasa tua, itu nomor satu ya. Jadi jangan pernah bilang, aduh saya sudah tua nih, jangan. Kan saya udah berkali-kali bilang ya, kita umat Don Scotus nggak ada yang tua, kita semua masih muda ya. Jadi saya selalu nggak mau panggil oma, opa, saya paling nggak suka itu panggilan opa. Saya selalu bilang bapak ibu karena bapak remaja. Ya, karena bapak ibu umur berapapun bapak ibu ya. Kalau oma opa tuh udah otaknya tuh ya, oma opa semua udah pakai tongkat, banyak penyakit. Nah, enggak ya? Kita semua di sini sehat-sehat semua. Kita semua saya lihat aja dari tadi saya udah say hello, udah menyapa semuanya, semua mukanya sehat-sehat, semua mukanya saya. Grup Don Scotus ini bukan grup lansia sebenarnya ya. Saya kadang-kadang suka nggak mau tulis Don Scotus lansia Santo Lukas, tapi karena harus tulis lansia ya sudahlah. Saya sebenarnya maunya Don Scotus Santo Lukas, nggak ada lansianya. Jadi bingung orang. Semua harus bersemangat ya. Jadi saya juga sebenarnya mau sharing sedikit. Saya juga punya anak kan di luar negeri ya. Lebih-lebih lagi anak saya udah baru punya anak dan saya baru punya cucu. Cucu saya sekarang 1 tahun 3 bulan. Dari awal dia lahir sampai sekarang saya belum pernah ketemu muka. Boro-boro pegang, peluk belum pernah ya. Tapi saya tidak menyesali atau tidak aduh gimana ya, aduh saya cucunya. Saya kan setiap kali waktu itu kan pernah sebelum saya punya cucu nih, lain kali saya bakalan ngiri ya sama bapak ibu yang udah punya cucu ya, lain kali saya punya cucu juga saya mau kayak begitu. Saya bilang kan, ternyata saya nggak diizinkan, tapi saya tahu ini semua rencana Tuhan. Kita nggak tahu ke depannya Tuhan akan bikin apa ya, tapi saya yakin semua Tuhan itu membuat semua rencana baik, rencana indah ya. Jadi walaupun saya nggak bisa ketemu, tapi saya itu video call, jadi kan bisa lihat dia lagi makan, dia lari, dia berenang, dia main air, dia main di kebun, ya apa semua saya ikutin semua dari dia dari lahir, dari bayi sampai umur 1 tahun lebih ini ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya cucu yang di sini, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Walaupun sekarang memang lagi masa pandemi,
ada beberapa yang nggak berani bawa cucunya atau anaknya datang ke rumah mamanya atau ke rumah papanya untuk mengunjungi. Jadi jangan punya perasaan bahwa anak saya nih ketakutan banget sih, saya nggak di ini nih. Jangan pernah punya pikiran gitu ya. Jadi mereka pun mau menjaga Bapak Ibu supaya sehat, supaya jangan sampai terkena virus atau apa ya. Jadi mulai sekarang tolong punya pikiran kita yang positif aja. Apapun yang diperbuat anak cucu kita jangan pernah bilang, aduh dia begitu kok sama saya, mentang-mentang saya udah tua gini. Jangan. Jadi kita selalu berpikir, oh dia nggak bisa berkunjung, mungkin supaya menjaga kita tetap sehat. Oh begini dia sibuk atau apapun. Jadi kita selalu jangan berpikir mereka itu yang negatif-negatif terhadap kita ya. Kita lebih baik kita doakan mereka. Kita doakan anak-anak kita, cucu kita semua sehat-sehat, kita pun sehat. Kalau kita sehat, mereka pun jadi nggak beban buat anak kita kan. Kita nggak mau kan menjadi beban anak-anak kita ya. Jadi tetaplah selalu sehat. Jadi kita adalah orang tua yang bahagia, yang bisa menerima kenyataan, yang selalu bisa mendoakan orang lain, mendoakan keluarga, mendoakan teman-teman kita, dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum bergabung di grup, kalau teman-temannya mau bergabung di grup silakan ya. Jadi masukkan saja teman-temannya, dan kita jangan lupa kita setiap bulan kalau tidak ada halangan ya, kita pasti mengadakan acara Zoom meeting seperti ini, walaupun kita hanya bertemu di ruang Zoom, tapi kan paling tidak kita ya, bertemu lewat ini kan bisa melihat wajah satu sama lain. Oh iya senang, apalagi makanya kalau pertemuannya jam 10, Bapak Ibu setengah 10 sudah masuk. Jadi kan sebelum acara kita bisa say hi, halo, apa kabar, bagaimana keadaannya, itu kan lebih bagus. Jam 10 mulai, jam 10 masuk, atau jam 10 lewat bahkan. Setengah 10 kita udah masuk, karena Zoom udah dibuka setengah 10 ya. Jadi kita bisa bertegur sapa dulu sebelumnya. Ya demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jangan lupa bulan depan kita ketemu lagi ya. Bulan depan tanggal 7 kalau nggak salah tanggal 7 September ya Bapak Ibu ya. September ya Bu. Terima kasih Bu Jenny. Ya, terima kasih banyak Bu Jenny, terima kasih banyak Bang Yos. Nanti kita kapan-kapan panggil lagi dong nih Bang Yos nih, banyak penggemarnya nih. Oke ya Bang Yos ya, kita panggil ke lansia lagi ya.